Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di halaqah Rabuan ya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat, jadi wasilah kita untuk lebih mendekat ya kepada surganya Allah ya, dan mudah-mudahan jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Nah, teman-teman, ini kita sekarang memang sudah berada di akhir bulan Muharram ya. Tapi tidak ada salahnya dan tidak terlambat kita masih membahas eh, apa tentang bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram ini adalah bulannya Allah, Syahrullah Al-Muharram. Ya, bulan lain tidak disebut sebagai bulannya Allah. Hanya bulan Muharram disebut sebagai bulan Allah. Memang ada hadis katakanlah yang dinisbatkan, ya, perkaul yang dinisbatkan kepada Nabi SAW bahwasanya Rajab itu bulanku, Sya'ban bulannya Allah, Rajab itu bulannya Allah, kemudian Sya'ban bulanku, yaitu bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan itu bulannya umatku. Nah, itu sebenarnya hadis yang tidak ada asal usulnya, ya, tidak ada sumbernya. Sampai kalau nggak salah ditulis oleh Kiai Profesor Ali Mustafa Yaakob, itu termasuk hadis yang palsu. Yang benar adalah bulan Allah itu bukan bulan Rajab, tetapi dia adalah bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Jadi bulan Muharram ini kata Nabi SAW, Afdolus siyam ba'da Ramadan, siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, ya, kalau Ramadan kan puasa wajib. Nah, puasa yang paling baik setelah levelnya, derajatnya setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, eh, kita tahu teman-teman dirahmati Allah, bulan Muharram ini hari yang paling istimewa itu adalah hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram ini itu jelas ya disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, yaitu tentang keselamatan Bani Israel. Ya, keselamatan Bani Israel ini yaitu untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam ini adalah pewaris. Ya, pewaris apa? Pewaris daripada perjuangan para nabi dan rasul membebaskan umat manusia dari kemusyrikan, dari kezaliman, dari kebatilan. Ya, di mana peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari tenggelamnya Fir'aun itu juga dicatat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kata Allah adalah hari ya kami menyelamatkan kamu, ya, menyelamatkan kamu wahai Firaun, ya, dengan badanmu. Jadi bukan menyelamatkan dalam pengertian positif ya, tapi menyelamatkan itu, kalau menyelamatkan positif kan artinya dia selamat hidup, ya, seperti Nabi Musa kan tidak tenggelam, Bani Israel selamat tidak tenggelam, tapi menyelamatkan kamu di sini adalah yaitu badan kamu, tubuh kamu, jasad kamu itu Allah selamatkan, ya, mati dulu, tenggelam dulu, walaupun hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu bima amanat bihi banu Israil. Ya, Firaun kan sempat menyatakan beriman, tapi sudah terlambat setelah ya nyawanya udah sampai tenggorokan, udah mau tenggelam, ya, udah cari-cari pertolongan, perlindungan,
nggak ada pegangan gitu kan. Ya, kalau manusia kalau tenggelam di laut kan, dia kan pasti cari apa yang bisa dipegang. Ya, walaupun sebatang ranting gitu. Ya, walaupun tali, walaupun eh, lemah atau kecil gitu ya. Apa aja eh, batang kayu ya dia dia pegang juga ya karena ingin selamat. Nah, Firaun nggak dapat. Ya, apa yang bisa menyelamatkan? Nggak ada. Orang dia lewat di bawah dasar laut itu, ya kan kering tuh, dibelah sama Allah, lautannya jadi dua, dibelah, air itu membelah diri, kemudian membentuk dinding kan. Nah, Nabi Musa dan Nabi Israel kan nyebrang duluan. Ya, pas mereka udah sampai di ujung, di pantai sebelahnya, di tepi pantai sebelah ujungnya itu, baru masuk. Fir'aun ini sebenarnya udah ngejar, tapi udah sampai di tengah. Nah, pas di tengah-tengah itu, setelah Bani Israel semuanya naik ya ke tepi pantai, ya ke tanah yang lebih tinggi. Nah, kemudian air itu menyatu lagi yang tadi dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Nah, ketika dia itu kan berarti kan ketika dia di dasar kemudian air itu wah jadi air bah ya apa melibas semua pasukan Firaun. Ya, mending kalau tenggelamnya dari atas. Ya, kalau kapal ya kan lagi berlayar ya. Bahtera lagi berlayar. Kalau tenggelam kan dari atas tuh. Ya jatuh. Ini enggak, ini dia di bawah. Coba bayangkan. Kedalaman laut itu berapa meter kan? Bisa lebih dari 100-200 meter. Kalau dia apa bentuknya itu seperti Laut Merah itu kan dia kan berada di dua tepian apa, daratan, satu Afrika dan lewat negeri Mesir, Sudan, kemudian Somalia, kemudian di sebelah daratan satu lagi itu kan Jazirah Arab dan Palestina, Yordania dan Palestina, negeri Syam. Ya, mungkin kalau itu karena dia bukan samudra, dia cuma laut biasa, beda dengan Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik. Nah, itu pasti kedalamannya kalau yang tengah-tengahnya itu bisa ya ribuan kilometer, ribuan meter, ya bisa 2 sampai 3 kilometer tuh dalamnya laut. Tapi kalau itu kan ya kalau laut tengah, laut merah yang berada di tengah-tengah dua benua Asia dan Afrika itu paling ya sekitar mungkin 200-300 meter. Ya itu kan sudah luar biasa. Bayangkan air 200-300 meter. Monas saja lewat 2 kalinya Monas. Ya. Bayangkan air setinggi itu ya 300 meter. Lalu kemudian ada pasukan di bawah di landasan laut itu ya kemudian dia apa diterjang oleh air dari kiri kanan. Masya Allah. Nah, al-yauma nunajjika fal-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Surat Yunus ayat 92. Ya. Kami selamatkan kamu dengan jasadmu. Ya, bukan untuk dimuliakan oleh Allah, tapi untuk dihinakan. Ya, jasadnya itu masih utuh, diselamatkan oleh Allah. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi apa? Ibrah, tanda kebesaran Allah buat orang-orang ya setelah sepeninggalkan. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan manusia itu benar-benar lengah, lalai, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Ya, jadi Muharram ini adalah kejatuhannya para tiran, ya. The fall of tyrants, ya. Tirani, tirani, ya, ya. Ini luar biasa banyak. Ya, dimulai dari apa? Dari Nabi Musa, ya melawan Firaun. Jelas. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Ya, surat An-Nazi'at. Ya, kalau bapak-bapak, teman-teman semua sahabat eh,
baca surat An-Nazi'at atau hafal ya, jelasin. Pergilah engkau wahai Musa, hadapi Fir'aun. Menghadap Fir'aun. Menghadap bukan untuk ngemis jabatan, menghadap bukan untuk minta belas kasihan, tapi menghadap untuk apa? Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, innahu tagha, karena Fir'aun itu sudah berbuat melampaui batas. Tughyan. Nah, tughyan itu melampaui batas. Taghi, taghiyah itu adalah togut. Togut itu adalah tiran. Ya, orang yang berbuat zalim, durjana. Ya, bahkan apa kedurjanaannya Fir'aun ini sudah lebih di atas rata-rata. Ya, ketika puncaknya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, bukan hanya membunuh, bukan hanya membantai, bukan hanya berbuat keji, tapi sudah sampai pada tahap mengaku sebagai Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Auzubillah. Maka itulah Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel buat pelajaran, serta menenggelamkan tirani Fir'aun. Walaupun jasadnya diselamatkan oleh Allah, dan jasad yang diselamatkan oleh Allah itu baru beberapa abad terakhir. Abad ke-19 baru ditemukan. Jadi ayat ini luar biasa dan bentuknya saja mudhari, al-yauma nunajjika. Ketika Nabi diturunkan ayat ini, ya, ayat ini turun kepada beliau, itu belum terjadi, belum ada buktinya bahwa jasad Firaun itu akan selamat. Maksudnya apa namanya, bisa dieskavasi. Dia masih zaman wahyu Al-Quran ini turun, itu jasad Firaun masih ada di dasar Laut Merah, ya kan? Nah, setelah sekian ribu tahun berikutnya baru ya, eh, abad ke-19 Masehi, nah itu ada penelitian, ada penemuan jasad mumi mumi Firaun dari laut. Kan aneh, nggak pernah ada jasad mumi Firaun Mesir, Faros ya, kalau dalam bahasa Latinnya atau bahasa Mesir kunonya Faros. Faraos itu Fir'aun dalam Al-Quran, istilahnya itu disebutnya Fir'aun dalam bahasa Arab. Jadi Faroh-farohnya Mesir itu nggak pernah ada ditemukan diangkat dari laut. Semuanya itu mati masuk ke dalam apa? Ke dalam the King of Valley, the Valley of King ya, apa? Wadil Muluk. Saya udah pernah sampai ke sana. Wadil Muluk itu di wilayah Lux. Jadi itu tempat makamnya raja-raja Mesir, Faros-Faros itu. Ya, termasuk eh, apa namanya, Nerneptah, ya, bapaknya Ramses II itu. Nah, ini kan ada ikhtilaf. Apakah yang dimaksud Firaun zaman Nabi Musa itu adalah Nerneptah atau Ramses II? Nah, yang ditemukan itu adalah Ramses II, jasadnya Ramses II dari yang diangkat dari Laut Merah itu. Adapun Nerneptah, ya, kata beberapa, kata sebagian sejarawan, ya, itu adalah bapak, ya, bapak angkatnya Nabi Musa. Jadi bapaknya Nabi Musa yang mengangkat dia sebagai anak itu Marketah. Ada yang mengatakan begitu. Nah, yang ditenggelamkan di dasar Laut Merah itu adalah Ramses II. Ini anaknya Marketah. Ya, yang mana Ramses II ini masih apa namanya, saudara, apa namanya, masih apa namanya, saudara angkatnya Nabi Musa. Ya, non seperti itu. Ya, ala kulli hal, ya. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat luar biasa, ya, di mana Allah membuktikan kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, mengalahkan tiram yang tidak akan bisa mungkin dikalahkan oleh manusia biasa, rata-rata manusia. Ya, kenapa? Karena dia punya lengkap semua, ya, parameter, semua unsur untuk berkuasa secara diktator, berkuasa secara absolut. Ya, dia punya mesin perang, dia punya mesin uang,
dia punya mesin media, para penyihir itu media yang memutarbalikkan opini rakyat, menggalang opini rakyat supaya tunduk kepada Firaun, itu melalui penyihir-penyihir Firaun. Ya, kalau hulu balangnya yang menguasai militer Mesir itu Firaun pegang siapa? Haman. Kalau mesin uangnya, ekonominya itu dipegang oleh Korun. Ya, gitu ya. Nah, jadi lengkap semua. Ya. Dan dia punya segala kekayaan, kekuatan militer, ekonomi, ya, media, sosial, politik, semua di genggamannya. Maka mengalahkan dan menumbangkan sosok tiran seperti Firaun ini, itu nggak kebayang, nggak kebayang, nggak kebayang. Oh, jauh-jauh. Semua tiran yang ada di dunia saat kita hidup, ya, Anda boleh sebut siapa? Ya, ada Mussolini, ada Hitler, ya, ada banyak lah, ya, termasuk juga mungkin Donald Trump, ya, atau siapa tuh, Benjamin Netanyahu, Netanyahu. Benjamin Netanyahu, itu kan, kita nggak membayangkan, oh ini orang kapan ini dihancurkan ini, kapan ini dimusnahkan ya, ya kan? Nah kita harus husnuzon kepada Allah, ya. Orang-orang itu seperti Firaun, bahkan mereka ini derajatnya lebih rendah, lebih kecil daripada Firaun. Ya, kita menganggap ini udah susah dikalahkan ini. Tapi lihat Hitler tumbang, Mussolini tumbang, siapa lagi? Penguasa-penguasa diktator semua tumbang, ya, akan terkikis oleh waktu cepat atau lambat. Baik dia mati mengenaskan atau dia memang ditumbangkan dari kekuasaannya oleh kekuatan rakyat. Nah, Firaun itu lebih besar dari itu semua. Inilah bulan Muharram, bulannya Allah. Bahkan disebut dalam beberapa sumber ya, itu bulan Muharram ini bukan hanya peristiwa Asyura tenggelamnya Firaun, selamatnya Nabi Musa ya, tapi juga di bulan Muharram walaupun bukan tanggal 10-nya itu banyak peristiwa-peristiwa selamatnya para nabi dan rasul ya, seperti diterima taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu diterima taubatnya Nabi Adam, diampuni dosanya oleh Allah setelah dia keluar dari bumi, dari surga, dia keluar dari surga. Maaf. Itu menurut riwayat itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit, wa rafa'nahu makanan aliyah juga di bulan. Bukan tanggal 10 ya. Nabi Nuh selamat dari banjir, turun dari kapal, itu di lembah Judi, Mastawat alal Judi, ya, itu di bulan Muharram. Ya, apalagi Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Namrud juga di bulan Muharram. Nabi Yakub ya, apa namanya, sembuh dari kebutaannya setelah diusap dengan pakaian Nabi Yusuf ya, kan dititipin tuh ya, irji ila abika ya. Kemudian dikasih itu baju fartadda ilaihi basira ya, kemudian selamat dari kebutaan. Bajunya Nabi Yusuf itu digunakan untuk mengusap matanya Nabi Yakub. Dan Nabi Yusuf sendiri keluar dari penjara, penjara Mesir, ya, lalu diangkat menjadi apa? eh, Perdana Menteri atau Menteri Besar Negeri Mesir waktu itu, sebelum Mesirnya zaman siapa? Nabi Musa ya, karena Nabi Yusuf duluan, kurang lebih 300 tahun. Itu baru setelah itu baru ada Nabi Musa. Nah itu diselamatkan itu bulan Muharram, keluar dari penjara. Kemudian apa lagi? Banyak ya peristiwa-peristiwa luar biasa. Termasuk ya, diangkatnya Nabi Isa ke langit, ya, hampir disalib, dibunuh, ya, diselamatkan oleh Allah, itu juga diangkat ke langitnya di bulan Muharram. Ya. Nah ini jadi eh, bulan Muharram ini istimewa, bulannya Allah tepat memang. Ya. Nah, kemudian
Ya, latar belakang kenapa Nabi SAW mengatakan ya, kita berpuasa, kita lebih berhak kepada Nabi Musa daripada Yahudi. Itu peristiwa setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, mendapati kaum Yahudi berpuasa sebagai rasa syukur atas kemenangannya Nabi Musa. Ya, maka perkenalah ucapan sabda Nabi SAW, Nahnu haqqu bi Musa minkum. Kami ini, kita ini umat Islam, itu lebih berhak kepada Musa alaihi salam daripada kalian, orang Yahudi. Kalian itu cuma ngaku-ngaku aja pengikutnya Nabi Musa. Ya, tapi kalian tidak Muslim. Kalian sudah keluar dari Islam, keluar dari risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kalian menolak, ya, beriman, apa namanya, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ya, atau dalam ayat yang lain, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalian Yahudi itu beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya. Al-Quran itu objektif. Jadi kekafiran Yahudi itu bukan karena dia kafir ingkar total kepada Allah atau misalnya tidak mengakui keesaan Allah. Mereka mengakui Allah itu esa, tapi Allah yang esa itu mereka batasi, mereka lokalisir hanya menjadi Tuhannya bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kalau Islam, ya, yang asli, ya, sebagaimana diwahyukan kepada Nabi SAW, kelanjutan dari risalah Nabi-Nabi sebelumnya, itu adalah Allah itu Tuhan bagi seluruh bangsa, seluruh alam semesta. Tidak memandang rasnya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, bahasanya apa. Semua itu adalah hamba Allah. Bukan hanya khusus orang Yahudi saja atau Israel. Ya, ya. Yahudi menganggap Allah itu ya Esa satu, betul. Tapi mereka mengingkari sebagian yang lain. Mengingkari, menutup-nutupi kebenaran, risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Padahal ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab suci mereka. Ya, mereka tutup-tutupi, mereka tentang. Ya, Al-Quran mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak kandung sendiri. Ya, tapi mereka nggak mau percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Disalah. Ya. Padahal di dalam kitab suci mereka, Taurat itu sudah diterangkan ciri-ciri Nabi akhir zaman, Mesias. Dan nggak mau beriman, ya Allah. Makanya mereka dilaknat, dikutuk, dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, hari diselamatkannya Bani Israel dan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ya, ya, itu kenapa? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyam. Maka Nabi puasa di hari itu 10 Muharram dan perintahkan umatnya untuk berpuasa. Subhanallah. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana eh, kesombongan Firaun. Ya, inilah anatomi sebuah kesombongan, ilusi kekuasaan. Hadhil anharu, anhadil anhar, alaysa li mulku Misra. Bukankah aku yang memiliki kerajaan Mesir? Wahadil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai mengalir semuanya di bawah perintahku. Ya, itu Firaun dong bilang begitu tuh sebagai dicatat dalam Al-Quran surat As-Sukhruf. Dia memonopoli kekayaan, militer, sungai Nil, dan merasa dirinya setara dengan Tuhan. Tapi realitas Allah menyatakan lain. Kekuasaan Fir'aun yang secara geopolitik itu sangat menakutkan Timur Tengah luluh lantak. Laut yang bukan wilayahnya diturunkan ke atas kepala Fir'aun. Jasadnya kini hanya menjadi tontonan bisu di museum. Nah, teman-teman pernah ke Mesir? Ya, kalau belum, nanti mudah-mudahan bisa melihat langsung. Ya, dulu apa namanya ada di Egyptian National Museum, ya, Museum Nasional Mesir sekarang udah dipindah dari pusat ibu kota Kairo di Tahrir Square itu dipindah ke Giza dekat
eh, dekat Sphinx dan apa namanya piramid. Ya, situ dibangun museum terbesar di dunia, Grand Egyptian Museum, ya, museum besar Mesir. Nah, itu. Jadi kita masuk situ, kita bayar, ya, cukup mahal. Nah, nanti kalau ingin mau lihat kamar khusus, ya, kamar khusus, ingin melihat jasad mumi Ramses II, Fir'aunnya Nabi Musa, ya, itu bayar lagi. Ada tiket khusus, ya. Dilarang mengambil foto, dilarang mengambil video, ya. Nah ini, jadi tontonan bisu di museum, coba. Jadi penghinaan buat dia. Sementara raja-raja lain itu, ya, mereka dikubur sudah dimumikan, ya, sudah diawetkan, tapi dimasukkan kemana? Ke lubang-lubang kubur mereka di Wadil Muluk, ya, Kingdom, Valley of Kingdom, ya, lembah lembah para raja, ya. Ah, inilah keadilan Tuhan, al-adalatul ilahiyah, mengubah kebanggaan sang tiran, ya, ya, kebanggaan eh, apa namanya si tiran itu, ya, itu menjadi apa? Ya, menjadi pusara, menjadi tempat dia disemayamkan sampai akhir zaman, ya, jasadnya itu. Maka itu ini menjadi peringatan buat Firaun, Firaun baru. Kesombongan Firaun masa lalu bisa bereinkarnasi. Sungai Nil dulu dibanggakan oleh Firaun. Kini airnya dirampas oleh Firaun Ethiopia melalui bendungan raksasa Naisal. Dan ini tindakan mengancam jutaan nyawa di Mesir dan Sudan, ya. Dan Ethiopia mendapatkan dukungan dari rezim Zionis Israel. Nah, itu. Jadi pelajaran juga nih buat zaman sekarang. Nah, sekarang, ya, penguasa di Lembah Nil, kalau tidak hati-hati, ya, ya bisa saja ya, berakhir tragis, ya. Berakhir tragis, ya, tiran-tiran di Arab itu, di Sudan, di Mesir. Itu kalau bendungan dijebol, ya, air Sungai Nil yang ditahan di mana? Apa namanya? Di Ethiopia. Nah, itu habis dijebol semuanya, airnya akan menghancurkan negeri-negeri yang dilewati, atau, ya, ditahan, di stop airnya. Ya, dari Danau Victoria di stop airnya, ditahan di Ethiopia, itu Sudan Mesir kekeringan mati itu. Nauzubillah. Ya. Makanya jangan sombong. Ya, kematian itu tidak akan menunda. Ya, tidak akan menunda apapun. Ya. Sebab apa? Puncak kesaliman Fir'aun itu adalah, ya, menjadi apa? Penindasan yang terus berkelanjutan seolah-olah tanpa akhir. Tapi kemudian apa? Azab Allah turun, ya, menyapu ranjang kekuasaan tanpa peringatan apapun. Gak ada sirine peringatan, nggak ada apa namanya, nggak ada eh, peluit, ya, kasih tahu, selamatkan diri, ya kan? Zaman itu nggak ada early warning system, ya. Kalau tsunami, ya, sekarang ada peringatan dininya, ya, ada suara, "Ngeng, ngeng, ngeng, ayo, ngeong, ngeong, ngeong," ya, suruh apa, suruh menyelamatkan diri, naik ke atas tempat yang lebih tinggi, ya, ke dataran tinggi, gitu. Ini kan nggak ada. Orang Firaun melihat itu aman-aman aja. Air apa, terbelah, laut terbelah menjadi dua, ya, dia dia gaspol, dia gas itu kuda yang dinaiki, ya, semua pasukannya, semua pasukan berkuda semua itu. Ada sebagian mungkin yang pejalan kaki, ya, kavaleri, ya, tapi semua rata-rata berkuda dan pakai ini kan, pakai apa tuh, roda, ya kan. Jadi ada pasukan apa tuh, seperti kita lihat di film-film itu, ya, ada tiga atau dibawa oleh dua kuda, ya, itu dipasang di belakangnya itu, satu tempat,
ya untuk para pemanah atau pasukan ya. Jadi dia cepat larinya kan. Ya, jadi bukan lagi jalan kaki. Kalau jalan kaki kelamaan. Ini pakai kuda didorong, ya, ditarik kuda. Wah, kuda kan larinya cepat ya. Nah, dia ya merasa yakin, merasa pede bisa melalui itu. Bahkan bisa mengejar, bisa membantai Bani Israel tepat di tengah-tengah. Atau bisa mengejar sampai ke tepian lautan sebelah utara, sebelah baratnya, sebelah timur, Pak. Kan Mesir itu tepiannya itu kan sebelah baratnya Laut Merah ya. Nah, di seberangnya Yordania itu adalah tepian pantai sebelah barat, sebelah timur, sorry. Subhanallah. Nah itu ya, sampai fatal ya ketika Firaun itu baru dia bersyahadat. Amantu bima amana bihi Banu Israil. Ya, ketika nyawa sudah ada di tenggorokan. Taubat nasuha itu punya batas waktu. Taubat di detik-detik kehancuran tidak akan diterima oleh Allah. Inilah peringatan bagi seluruh tiran, seluruh penguasa penindas di muka bumi. Ya, tidak akan menyelamatkan mereka. Nah, sekarang apa? Itu tadi pelajaran dari Firaun. Banyak pelajaran dari Firaun itu yang harus kita gali. Nah, ada pembahasan khusus tentang bagaimana kita melawan kediktatoran sistem politik yang diktator, fikih muwajahatul istibdad. Itu dari ayat-ayat ya yang ada dalam Al-Quran tentang perlawanan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Itu bisa jadi konsep dan teori politik dalam Islam. Luar biasa. Saya udah kumpulin tuh ayat-ayatnya. Ya. Dan saya petakan tiap tema itu. Nanti insya Allah bisa kita bahas. Ya. Fikih lawan tirani, lawan diktator. Itu semua dari ayat-ayat tentang Fir'aun yang dilawan oleh Nabi Musa. Luar biasa. Ini jadi ilmu tersendiri itu kalau umat Islam. Ya, kita mau mentadaburi Al-Quran, kita mau memahami isi kandungan Al-Quran, itu bisa jadi apa? Kekuatan kita membangun politik cerdas, politik yang mencerahkan, politik yang berlandaskan tauhid kepada Allah, politik amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang kita pindah pelajarannya nih dari Firaun, ya musuh Allah, kepada Bani Israel. Nah, Bani Israel ini kan tadinya kan mereka itu diberikan kemuliaan oleh Allah, ya, diberikan kemuliaan. Tapi bukan berarti dikasih jadi kekasih, jadi dimanja, ya gitu. Nah, kalau orang Israel ini kan Bani Israel, ya Yahudi itu kan merasa kepedean gitu, bahwa mereka itu disayang oleh Allah itu dianggapnya tanpa syarat, ya tanpa syarat, ya tanpa syarat, jadi mutlak. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, ya. Mereka pede mengatakan qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, kami tidak akan pernah bisa dijilat api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu. Yaitu hari-hari ketika mereka apa? Mereka tuh ingkar kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Daud. Ada ceritanya dalam Al-Quran. Ya, mereka melanggar perjanjian, melanggar aturan ya, Nabi Musa dan Nabi Daud. Satu, di masa Nabi Musa, mereka setelah selamat dari kejaran Fir'aun, ya, mau masuk ke Baitul Maqdis di tanah Palestina, mereka terhenti melihat ada orang-orang ya menyembah patung. Nah, terus mereka pengen ya menyembah Allah, tapi diwujudkan atau dibikin seperti wujud seperti patung. Ya, itulah pengaruh materialisme, materialisme Yahudi itu sampai jadi pelajaran mata kuliah filsafat, ya filsafat apa namanya, perbandingan agama di Al Azhar. Saya belajar itu di Fakultas Usuluddin tentang al-Maddiyah.
filsafat materialisme dalam agama Yahudi atau ajaran apa namanya Yudaisme. Jadi ajaran Judaisme itu kental sekali filsafat materialismenya. Itu sama titisan dari nenek moyangnya mereka dulu. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Surat Al-A'raf ada, di ini ada. Surat Toha ada. Selamat itu mereka pengen, ya, ya Musa ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Wahai Musa, ya, jadikan dong kita bikin, ya, sebagaimana orang-orang musyrik itu menyembah Tuhan dengan cara berhala. Ya, masa kita menyembah Tuhan tapi nggak ada wujudnya? Gimana? Harus diwujudkan, harus dimanifestasikan dalam bentuk yang bisa kita lihat, kita raba. Nah, maka ketika Nabi Musa tinggalkan mereka di, ya, di Sinai, ya, mendapatkan wahyu, ya, itu mereka itu dipimpin oleh Nabi Harun, saudaranya Musa. Dan akhirnya apa? Mereka terpincut oleh ajarannya Samiri. Ini orang sesat. Ya, bikin apa? Bikin Tuhan dari apa? Dari emas dalam bentuk apa namanya? Anak sapi, anak lembu, ya, anak lembu. Ya, nggak tahu kenapa itu jadi anak lembu ya. Aijlan jasadan lahu huwa. Ya, itu dibikin patung anak sapi dari apa? Emas, dibuat dari mineralnya emas murni. Itu jadi sesembahan mereka. Nah, pulang Nabi Musa turun dari Sinai, marah besar beliau, ya. Lalu tarik baju jenggotnya Nabi Harun, saudaranya. Kenapa ini kamu biarkan, ya, umat ini tersesat, ya? Ya, ternyata memang bukan salahnya Nabi Harun, memang legedesnya, ya, atau kekurang ajarannya Bani Israel, ya, membangkang itu. Walaupun sudah diingatkan berkali-kali, berulang-ulang kali oleh Nabi Harun yang mendapatkan mandat untuk mengawasi dan membimbing Bani Israel, ya, tapi nggak didengerin. Nah, mereka lebih dengar, lebih suka ikut ajarannya Samiri. Nah, itu di surat Toha itu ada. Ya. Nah, inilah penyakit mental Bani Israel. Patologi, ya, kalau kita menyebutnya. Patologi mental, penyakit mental. Ya, dulu mereka mentalitasnya apa? Terjajah. Ratusan tahun diperbudak Firaun, menciptakan mentalitas budak yang akut. Padahal sudah melihat bagaimana Allah berikan 9 mukjizat kepada Nabi Musa. Ya, fitis ayatin. Ya, itu kan ada ayat. Ya, ila Bani Israel. Subhanallah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu yang Allah kasih kepada Nabi Musa itu bukan cuma apa? Bukan cuma tongkat itu jadi ular atau tongkat itu dilempar ke laut ya terbelah dua. Ya, itu enggak. Dalam surat Al-Isra, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil irja'ahum. Ya, Allah telah berikan kepada Nabi Musa itu 9 mukjizat yang nyata. Surat Bani Israel, surat Al-Isra ayat 101. Di surat An-Naml juga ada fitis ayatin ila fir'auna wa qaumih. Adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su fitis ayatin ila fir'aun. Ada 9 mukjizat, 9 macam yang ditunjukkan kepada Fir'aun. Ya, di antaranya apa? Selain selain apa namanya itu, lautan terbelah jadi dua, tongkat Musa jadi ular itu ya. Itu Allah mengirimkan apa? Topat, banjir besar. Satu. Kemudian al-jarad, Allah kirim belalang. Wal qummal, kutu. Ya, wal dhafadi, katak. Katak banyak dalam jumlah besar. Itu bertahap. Ya. Allah kirimkan satu, berikutnya dua, ya, ya, topan banjir besar, kemudian yang kedua belalang, ya, untuk apa? Ya, ini Mesir itu dikutuk oleh Allah karena apa? Karena Firaun menolak perintah Allah, menolak risalah dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu tanda kebesaran Allah. Ya, kumal, ada kutu-kutu,
Kordofan dikapak. Uh, Asap itu menjadi wabah, ya, menghancurkan apa? Termasuk belalang itu menghancurkan semua pertanian perkebunan Mesir. Wedam, ya, air minum, air sungai ini berubah jadi merah darah. Berubah jadi darah, bukan cuma merah darah, bukan cuma warnanya merah, tapi berubah menjadi darah. Nggak bisa dikonsumsi, ya Allah, ya nggak bisa dikonsumsi itu. Coba bayangkan, ya. Ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Subhanallah. Ya, ini. Jadi surat Al-A'raf itu ayat berapa itu? Ya, ayat 133. Oh, itu ada berapa tuh? Banjir, satu belalang, kutu, katak, ya, darah, air minum, sungai Nil berubah semua jadi darah. Ya, nauzubillah. Ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi belum lagi apa? Nah, eh, tadi apa namanya? Terbelahnya laut, ya, terbelah dari ular misalnya. Itu kan dilihat oleh Bani Israel, bagaimana kuasanya Allah, ya. Tapi setelah mereka selamat, mereka minta berhala segera setelah selamat dari laut. Mereka minta, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya. Wajawazna bi bani Israel al-bahra. Ya. Kemudian setelah selamat, mereka minta supaya menyembah Tuhan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk wujud materi yang nyata. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Berbahaya sekali. Ya. Jadi, apa dirahmati Allah, sebab itu, ya, ini menjadi pelajaran buat kita, patologi mental Bani Israel. Ya. Kemudian apa? Mereka berubah mentalnya ketika menjadi mentalitas penjajah. Ya. Setelah mengalami keterjajahan ratusan tahun, zaman Nabi Musa, ya, kemudian mereka diberikan kekuasaan tamkin dari Allah, kejayaan di era Nabi Daud dan Sulaiman, mereka jadi sombong, mereka jadi sombong, mengklaim diri sebagai nahnu abnaullah wa ahibba'u, putra-putra Allah dan kekasihnya, ya. Jadi ada perubahan luar biasa. Makanya kita itu, ya, harus apa? Ya, perubahan itu, ya, dalam diri kita itu jangan terlalu ekstrim. Ya. Ya, satu, apa namanya? Kalau keterlaluan itu, ya, terlalu banyak diberikan nikmat, akhirnya lupa daratan. Kalau terlalu lama miskin, akhirnya nah, kalau terlalu lama miskin ini susah. Ya. Orang terlalu lama miskin akhirnya apa? Korupsi, ya. Terlalu lama miskin, lalu akhirnya apa? Dia ketika jadi orang kaya, ya, dia sudah lupa daratan. Ya. Nah, ini rahmati Allah. Maka itu kemudian apa? Mereka mentalitasnya jadi penjajah. Dulu terjajah, sekarang jadi penjajah. Nah, sekarang tepat mereka ketika mendapatkan tamkin dari Allah, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa abdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Ya, Allah berikan kesempatan mereka untuk bertaubat. Allah kembalikan kejayaan mereka. Allah berikan anak-anak harta yang banyak kepada Bani Israel. Nah, ya. Nah, dan mereka jadi sombong, jadi apa? Jadi penjajah sedang. Gitu. Nah, apa yang memisahkan, membedakan ini? Mana titik baliknya? Ketika mentalitas terjajah, kok bisa berubah menjadi mentalitas penjajah? Ya, karena mereka itu menolak perintah Nabi Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis, berujung pada hukuman tersesat 40 tahun. Yatihuna fil ard, ya, di gurun Tih,
tanpa arah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa tauhid, ya, ini pelajarannya apa? Tanpa bimbingan Allah, tanpa arah kemana kita harus berkiblat, ya, tanpa arah kemana kita harus menghadap, ya, tanpa tauhid, korban penindasan yang tadinya tertindas zaman Firaun, kemudian berevolusi menjadi penindas baru. Ya, itu kalau tidak dibimbing oleh tauhid, tidak dibimbing oleh risalah, itulah setiap peradaban itu pasti seperti itu. Ya, Bani Israel sudah membuktikan peradaban Israel, ya, itu karena tidak terarah, ya, tanpa arah tauhid yang benar, mereka melupakan ajaran Allah yang benar, ya, itu apa? Korban penindasan yang mengalami keperjajahan itu berubah menjadi penindas-penindas baru. Ini yang kita saksikan. Nah, kesombongan itu, ya, kesombongan di zaman terdahulu, zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, mereka mengalami kejayaan, puncak kejayaannya. Makanya kan, ya, Yahudi, Israel sekarang itu kan, ya, mereka cita-citanya apa? Tujuan utama mendirikan negara Israel itu apa? Bangun kembali Solomon Temple, Haikal Sulaiman yang ketiga, karena yang pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian direstorasi oleh Kaisar Cyrus dari Persia, kemudian yang kedua dihancurkan lagi oleh Kaisar Titus dari Roma, ya. Jadi dua bait suci Sulaiman yang kedua itu sudah hancur. Nah, sekarang mau dibikin yang ketiga. Nah, sasarannya apa? Baitul Maqdis, teman. Sasarannya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sekarang itu diklaim oleh mereka sebagai apa? Sebagai eh, tanah yang harus dibangun kembali bait suci Sulaiman yang ketiga. Nah, ini alhamdulillah kita udah ada daminya, tesis masternya Abu Ubaidah, ya, tentang Al-Ardul Muqaddasah, fil indal Yahudiyah wal Masihiyah wal Nasraniyah wal Islam, dalam perspektif tiga agama. Ini kita sudah jadi, insya Allah naik cetak ya sebentar lagi nih. Ini baru dikirim hari ini, sampel bukunya, baru dikirim. Tanah Suci Baitul Maqdis kelihatan nggak? Nah, saya ubah dulu ini, agak belum. Nah, nah, seperti ini teman-teman ya. Tanah Suci Baitul Maqdis, jadi ada fotonya apa, Abu Ubaidah ya. Nah, nggak kelihatan diubah sebelum. Nah, ini mungkin harus di depan saya, di depan muka baru. Nah, ya. Ini 728 halaman. 728 halaman, tebal. Satu jilid aja kita cetak, kita nggak mau jadi dua. Kalau jadi dua nanti ribet, ya. Walaupun ada yang mengusulkan ini dibagi dua aja, jadi dibikin dua jilid. Nah, dua vol ya, nanti bacanya susah nanti. Ya, terpisah-pisah. Ini kan jadi satu. Ya, ini nanti eh, oleh NPC di apa namanya, diterbitkan bersama Alfano. Nanti bisa dipesan. Ya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, eh, kita kembali lagi pada kajian kita, yaitu tentang apa? Nah, ini tadi sampai mana? Ya. Hmm. Jadi kesombongan Yahudi itu luar biasa. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kamilah yang kaya raya. Nah, kesombongan Yahudi ini yang dulu sudah menjadi akarnya, itulah akar kesombongan mereka dalam tragedi kemanusiaan Palestina hari ini. Mereka mengabaikan nabi mereka sendiri, mengkhianati kitab sucinya, dan melakukan kejahatan besar atas nama keunggulan ras, ya, rasis. Israel itu ya rasis. Nah, oleh sebab itu kita jangan ter, apa,
mengikuti ilusi normalisasi. Ya, tergesa-gesa kita membangun narasi perdamaian dan hubungan baik dengan Yahudi yang telah melakukan kejahatan besar terhadap kemanusiaan dan telah membangkang terhadap Tuhan mereka sendiri. Ya. Tuhan aja ditipu sama Yahudi. Ya, Tuhan aja itu apa namanya dijadikan permainan oleh Yahudi. Apalagi kita. Ini kan derajat kita bukan Tuhan. Kita ini hanya dianggap sebagai oleh mereka sebagai bangsa budak yang melayani Yahudi. Semua bangsa-bangsa lain di dunia selain bangsa Yahudi itu semua diciptakan Allah, kata mereka, ini keyakinannya mereka. Apa namanya? Apa namanya itu eh, apa namanya, jadi kejahatan mereka ya itu nggak bisa lagi ya dimaafkan. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, ya mereka kita percaya, ya untuk berdamai dan lain sebagainya itu mustahil. Jadi berharap kedamaian dari Zionis Israel itu ibarat ya berharap keluar air dari bara api. Nah, ada juga peristiwa, nah ini sektarian di tengah umat Islam. Hari Asyura itu jelas keutamaannya, cuma karena ada satu peristiwa ya dalam sejarah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau tadi kan Asyura itu pra Islam yang dibawa oleh Muhammad ya, zaman Nabi Musa. Nah ini Asyura ini juga menjadi ladang ya kebencian, ya, menyuburkan kebencian, narasi-narasi kebencian terhadap umat Islam, ya, itu yang mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sejarah Asyura ini kemudian sering narasinya itu berubah dari puasa sunnah hari Asyura, ya, karena kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa, itu kemudian dibelokkan menjadi apa? Hari berkabung. Karena tepat tanggal 10 Muharram itu juga, tapi terjadi pada tahun 61 Hijriah, itu terjadi apa? Tragedi Karbala, tragedi Karbala, ya, di mana cucu Nabi Sayyidina Hussein itu wafat, gugur, ya, syahid, ya, di Medan Karbala karena peristiwa politik, karena pertentangan politik, konflik politik. Dan ini itu apa? Mengalami distorsi sejarah, ya, distorsi sektarian. Ribuan tahun Asyura itu dibajak menjadi industri duka cita yang berwarna sektarian. Ritual menyiksa diri, tuduhan palsu terhadap umat Islam. Ya, dianggapnya penyebab kematian Husain itu adalah Bani Umayyah, dan semua Ahlus Sunnah ini adalah anak buah atau pendukung Bani Umayyah. Ya, mereka buat narasi bahwa Islam yang sejati, Islam hakiki itu adalah Islamnya Ali dan Ahlul Bait. Nah, kalau Islamnya Sunni, Ahlus Sunnah Jamaah yang mayoritas ini adalah Islamnya Muawiyah. Nah, ini narasi-narasi yang menyesatkan. Nah, sementara menurut ajaran Islam, ya, Asyura ini adalah jalan keadilan. Asyura itu adalah momentum persatuan di atas jalan kebenaran. Kita harus menolak kedustaan kelompok yang mengklaim sebagai satu-satunya pewaris sah Ahlul Bait. Ya, kita harusnya kembali kepada jalan Tuhannya Al Husain. Ya, kita harus memadamkan hasutan-hasutan sektarian. Ya, hasutan sektarian yang paling berbahaya itu apa? Itu hasutan narasi-narasi bahwa tragedi Karbala, syahidnya Imam Hussein bin Ali radhiyallahu anhu di Padang Karbala tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu adalah karena persekongkolan, karena ya, tindakan pembunuhan dilakukan oleh ahlu sunnah. Dan itu selalu wacana seperti itu. Ya, padahal ya, bagi kita Sayyidina Hasan itu sama dengan Sayyidina Hussein itu sama dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Mereka dua cucu Nabi, cucu laki-laki Nabi SAW.
Ya, mereka ini adalah sayyidu syababi ahli jannah. Penghulu pemuda-pemuda surga. Nah, Hasan bin Ali ini sang pemersatu yang menyatukan umat Islam, memadamkan fitnah peperangan. Ya, itu apa? Menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah untuk menyatukan umat Islam dan memadamkan fitnah kobaran peperangan di antara kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan Amul Jamaah, satuannya umat Islam. Ya, Hasan bin Ali. Nah, kemudian setelah wafat Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hussein itu hidup terus, ya, beliau mendapatkan perlakuan yang baik oleh Muawiyah selaku khalifah dan banyak diberikan hadiah, diberikan hubungan baik lah. Nah, karena itu Sayyidina Hussein ini termasuk yang ikut berjuang di bawah panji Muawiyah, ya, termasuk ketika mengirimkan ekspedisi pertama ke Konstantinopel, ya, membawa angkatan laut, angkatan perang pertama dalam Islam yang menembus, ya, laut Mediterania sampai ke laut Aegea sampai ke Bosporus, ya, untuk mewujudkan isyarah Nabi SAW bahwa umat Islam akan menaklukkan Konstantinopel, Kekaisaran Romawi Timur. Nah, itu Sayyidina Hussein itu berada di bawah panji perang, ya, di masa Muawiyah, yang mana panglima perang waktu itu dipimpin oleh Yazid putra Muawiyah, Yazid Muawiyah. Jadi Sayyidina Hussein ini berjihad di bawah panji Yazid itu ketika hendak menaklukkan Konstantinopel jauh sebelum Muhammad Sultan Fatih itu menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Nah, tapi ketika Sayyidina Muawiyah wafat, kemudian mestinya kan dikembalikan kepada mekanisme syuro, tapi untuk alasan stabilitas politik dan sebagainya, maka Khalif Muawiyah itu menunjuk putranya jadi putra mahkota. Nah, setelah awal menjadi kekuasaan itu diwariskan turun temurun, ya, dinasti itu. Nah, itu seperti persis seperti dalam gambaran hadis Nabi SAW. Nah, sehingga Sayyidina Husain itu menolak untuk baiat secara paksa. Ya. Nah, inilah. Maka ketika itu terjadi konflik politik. Nah, yang mengalami konflik seperti ini bukan hanya Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala. Sebelum, ya, ya, perang, ya, mempertahankan diri ketika akan diambil baiatnya kepada Khalifah Yazid, ya, secara apa? Secara keras. Itu sebelumnya sudah ada tragedi juga di Mekah ini, bukan di Karbala, di Mekah. Itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini bukan hanya menolak baiat kepada Yazid bin Muawiyah, ya, yang berkuasa di Damaskus menggantikan ayahnya, tapi beliau mendeklarasikan khilafah sendiri itu di Mekah. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, ya, anaknya Zubair bin Awam, ya, ibunya itu adalah Asma binti Abi Bakar, coba cucunya Abu Bakar, cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Zubair itu juga mengalami konflik politik dengan rezim siapa? Yazid, ya. Itu juga sampai apa? Dikirim pasukan untuk menumpas kekuasaan politik Abdullah bin Zubair di Mekah. Dan wah, itu sejarah memang luar biasa. Tapi ya, teman-teman, kita harus memandang ini, ya, apa, dengan kacamata yang jangan dipenuhi dengan kebencian. Itu sejarah sudah terjadi masa lalu, masalah konflik politik, ya. Eh, Tidak perlu dikait-kaitkan dengan masalah teologi, dibawa-bawa, ditarik-tarik kepada kebencian. Akhirnya apa? Oh, ini kebencian pada sahabat. Nah, ahlu sunnah itu sudah menerima takdir Allah, baik yang terjadi pada Sayyidina Hussein di Karbala, di daerah Irak, nah,
Sayyidina Husain ini keluar dari Madinah, ya, karena mau dikepung Madinah kan, dia keluar, ya, ke wilayah Kufah karena dijanjikan dapat surat, ribuan surat dari penduduk Kufah menyatakan diri berbaiat dan akan melindungi, akan mendirikan kekhalifahan Husain bin Ali ini di mana? Di Kufah. Menyatakan dukungan setia kepada Al-Husain. Kenapa? Kufah itu dulu kan ibu kota kekhalifahan di zaman Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib itu kan memindahkan pusat kekuasaan Islam dari di Madinah ke Kufah. Nah, Sayyidina Ali itu pindah ke sana, kekuasaannya ke Kufah. Gitu. Nah, karena dulu di situ banyak pengikutnya Sayyidina Ali, eh, umat Islam yang setia kepada Ali, maka dipanggillah itu Al-Husain yang ada di Madinah. Ayo sini kemari, kami akan melindungi kamu, kami akan baiat sebagaimana kami baiat kepada ayahmu. Ya, itu belum ada Syiah itu, istilah Syiah belum ada. Seperti teologis zaman yang kita kenal, yang baru lahir, istilah teologis itu setelah abad ketiga. Ya. Tapi Syiah Ali, Syiah Muawiyah itu sudah ada dalam pengertian apa? Pendukung politik kayak partai. Ya, partainya Ali, partainya Muawiyah itu namanya Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Jadi pendukungnya apa, Muawiyah itu juga Syiah, tapi Syiah Muawiyah. Itu sebutan yang lazim zaman itu. Pendukungnya Ali itu sebutnya Syiah Ali. Ya, nah, teman-teman yang dirahmati Allah, nah itulah. Jadi kalau kita baca runut sejarahnya, peristiwa Karbala itu, ini kita harus cerdas. Ya. Bagaimana kronologinya, kemudian ada nasihat dari sahabat-sahabat senior memperingatkan Al-Husain tentang rekam jejak fitnah Kufah yang sebelumnya telah menimpa Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Nah, kemudian ada pengkhianatan dari Ubaidillah bin Ziyad, ya, di mana para pengklaim setia itu menyerahkan Husain itu secara licik kepada, ya, pemimpin, apa namanya, gubernur Basrah namanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, Ubaidillah bin Ziyad ini dalam banyak riwayat Ahlus Sunnah dia bertindak sendirian tanpa perintah dari Yazid. Nah, itu menurut banyak riwayat ya. Jadi pembunuhan atau pembantaian terhadap keluarga Sayyidina Hussein dan karena tadi menolak berbaikat secara politik ya, itu eh, terjadi ya, eh, ya pada umumnya kan konflik politik kan akhirnya seperti itu. Akhirnya kan kembali kepada petunjuk Nabi SAW ya, tidak boleh ada dua kekuasaan dalam satu wilayah Islam. Bahkan ada pernyataan yang tegas, kalau ada dua orang mengklaim baiat sebagai pemimpin kaum muslimin, maka bunuhlah salah satunya. Itu ada hadisnya. Nah, ini yang kekuatan yang dominan, ini kan eh, di tangan putranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, itu Yazid. Nah, dia yang dominan karena pasukan semua kekuasaan itu kan ada berdiri di belakang ini. Nah, kekuatan yang dominan ini kan punya dukungan basis massa yang luas di negeri Syam semua dan lain sebagainya. Di Mesir, kemudian di Irak dan lain sebagainya ya, termasuk di Mekah Madinah ya. Nah, sebagian karena merasa kuat ya itu merasa apa? Eh, punya otoritas untuk pertama ya membujuk, rayu supaya ayolah kita baiat baik-baik gitu ya tanpa ada kekerasan. Tapi kalau sudah mencapai puncaknya tidak mau juga sementara negara perlu stabilitas dan sebagainya. Nah, itulah. Jadi kondisi seperti itu yang terjadi. Jadi harus pahami konteks sosial politiknya ya. Nah, Ubaidillah bin Ziyad ini yang mengeksekusi laksana di lapangan Gubernur Basrah. Nah, orang-orang Kufah yang tadi mengirim surat ribuan itu, ya, pura-pura berkhianat, pura-pura mengirimkan surat, ya, mereka jadi pengkhianat, meninggalkan Sayyidina Hussein. Dan ketika wafat beliau, ya, mereka menangisi kesahidannya, menyebut diri mereka sebagai at-tawwabun, orang-orang bertaubat, dan mengklaim nama Syekh Hussein untuk menutupi dosa-dosa mereka. Itu disebut dengan air mata buaya.
Nah, ini singkatnya begini. Jadi posisi Ahlus Sunnah bagaimana Pak Ustadz? Ya, kita harus tegas. Posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pembunuhan terhadap cucu Nabi Al-Husain bin Ali adalah tindakan kriminal yang fatal dilakukan oleh sekelompok kaum munafik, yaitu pengikutnya Ubaidillah bin Ziyad. Ya, dan semua yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan di Karbala itu telah dihukum. Dihukum siapa? Dihukum Allah langsung, mendapatkan murka Allah di dunia sebelum azab akhirat. Itu kan ada riwayatnya. Kalau kita baca, ya, ada buku lengkap tentang sejarah kronologi peristiwa Karbala itu, ditulis oleh Osman Al-Khamis, Syekh Osman Al-Khamis, ya, dari yang Kuwait. Nah, bukan riwayat-riwayat yang sahih dari kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadis terkemuka. Ya, itu sudah dihazab itu, di peristiwa siapa yang mengeksekusi, siapa yang menyuruh, ya, Sammar bin apa itu kemudian Ubaidillah bin Ziyad semua sudah kena hukuman di dunia. Ya. Nah, umat Islam secara seluruhnya menolak dituduh sebagai pembunuh Al Husain. Ya, nah, sama kelompok Syiah ini mengklaim bahwa pembunuh Al Husain itulah Ahlus Sunnah. Mereka lah Ahlus Sunnah itu para pendukung Yazid bin Muawiyah, lalu menyebarkan ajaran Islam yang sudah diotak-atik, sudah dihancurkan oleh mereka, menuduh para sahabat macam-macam. Akhirnya dibawa-bawa ke masalah ranah-ranah teologis, nggak karuan, sehingga pecahlah, terjadi perpecahan, skisme teologi. Itu akarnya bisa dirunut ke peristiwa Karbala, ya, yang dikapitalisasi, yang diberikan warna-warna teologis oleh kelompok mereka yang mengklaim cinta Ahlul Bait. Ya. Nah, kita ini Ahlus Sunnah ini diberi label palsu sebagai apa? Nawasib, ya, nawasib. Orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait, yang menolak Ahlul Bait sebagai pemimpin imamah setelah wafatnya Rasulullah. Semua kita ini Ahlus Sunnah yang membenarkan baiat Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan Ali, ya. Terus itu dianggap kita ini apa, memusuhi Ahlul Bait karena tidak menyerahkan kepemimpinan kepada Ali dan keturunannya. Nah, itulah. Jadi maka peristiwa Karbala menjadikan ritual tahunan untuk menanamkan kebencian sekalian terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah soal kecintaan terhadap Ahlul Bait jangan diragukan. Kita adalah pengikut sejati Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Ya, antara Ahlul Bait dan sahabat Nabi tidak pernah terjadi konflik. Mereka saling mendukung, mereka saling menopang, mereka berdakwah di jalan Allah, suka dan duka. Ya, mereka melanjutkan cita-cita perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu semua terjadi bahu-membahu antara keluarga Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar terkenal dengan ucapannya, laqarabatu Rasulullah SAW ahabbu ilaih min qarabati. Kekerabatan Rasulullah itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada kekerabatan aku sendiri. Umar bin Khattab juga sangat menghormati Ahlul Bait, melindungi dan menjaga kehormatan Ahlul Bait. Ya, beliau berikan hadiah-hadiah yang banyak, yang besar. Ya. Semua khalifah itu sangat menghormati Ahlul Bait. Mereka punya kedudukan khusus di kalangan umat Islam. Ya, nah, mereka adalah bagian dari darah dagingnya Rasulullah SAW. Ya. Sibtu Rasulillah, Fatimah bid'atun minni wa ana minni. Ya, bagian dari tubuh Nabi SAW. Mereka mendapatkan kehormatan, tempat yang istimewa di kaum muslimin kita semua, ya. Dan kita menolak klaim pihak tertentu yang merasa menjadi satu-satunya wakil sah dari Rasulullah dan Ahlul Baitnya melalui cara-cara distorsi narasi sejarah yang Islami. Nah, kita harus berada di sisi sejarah yang benar,
yaitu yang sama-sama kita memuliakan, menghormati Ahlul Bait dan sahabat Nabi SAW karena mereka adalah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itulah sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, muhajirin, ansar, ya, sahabat Nabi dan keluarga Nabi masuk dalam kategori ini. Ya, keluarga Nabi itu bagian dari muhajirin, ya kan? Ansor orang-orang Madinah. Semua sahabat Nabi dan Ahlul Bait itu tidak tidak didiskriminasi, tidak dipisahkan labelnya, tetapi masuk menjadi apa? Minal muhajirin wal ansor. Itulah as-sabiqun al-awwalun. Nah, kita mencintai Ahlul Bait dan sahabat sama. Makanya hubbul al wal ashab itu adalah cinta kepada Ahlul Bait dan sahabat Nabi, itulah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka sejarah Asyura adalah sejarah yang jelas membedakan tauhid dari tirani, kebebasan sejati dari mentalitas penjajah, itu seperti dalam kisah Bani Israel ya, dan sejarah yang lurus dari distorsi-distorsi sektarian. Mari kita istiqomah di atas jalan Islam yang asli, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dijalankan secara konsisten oleh para sahabat, baik kaum muhajirin, ansor, dan keluarga Nabi yang suci. Alihil Adhar. Ya, oleh karena itu, mari kita ambil banyak pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini, terutama di bulan Muharram, ya, untuk kebangkitan Islam. Ya, eh, kita banyak perbedaan dengan Syiah. Ya, Syiah ada yang gulat, ada yang apa, Rafidhah, ada yang eh, apa namanya, ada tiga pembagian Syiah itu. Ada yang gulat, jadi sampai menuhankan Ali, nah itu kafir, ya, musyrik. Ada yang Rafidhah, menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, hanya mengakui Ali dan keturunannya sebagai pemimpin. Kalau tidak mengakui, maka orang-orang itu semua kafir, munafik, fasik, ya, bukan disebut sebagai umat Islam. Nah, itu Rafidhah. Ya, mereka mengkafirkan kita Ahlus Sunnah. Nah, yang ketiga adalah eh, Zaidiyah. Zaidiyah itu yang moderat, ya, menerima kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya, walaupun mereka tetap mengunggulkan, lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib di atas tiga khalifah sebelumnya. Nah, itu hanya perbedaannya itu saja kita dengan mereka. Tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah kecuali poin itu. Ya, itu yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah Zaidiyah. Ya. Nah, perang narasi sekarang ini jangan sampai melemahkan umat Islam. Nah, tetap kita harus apa, komitmen lurus, tegak lurus untuk perjuangan Islam, ya, terutama di Palestina untuk mengembalikan Baitul Maqdis. Ya, soal perbedaan pandangan terhadap Syiah, ya kita apa? Ya kita harus tegas dalam soal penyimpangannya. Ya, tapi kita juga bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk melemahkan, bahkan kalau bisa menghancurkan Israel, ya, mengenyahkan Israel dari muka bumi ini. Kalau bisa berkolaborasi bagus. Nah, tapi jangan kolaborasi itu ya dimanfaatkan oleh mereka untuk tujuan-tujuan ideologis, untuk menyebarkan paham Syiah ke tengah Ahlus Sunnah. Nah, ini yang ditolakkan oleh Syekh Qaradawi. Jangan gunakan panggung politik, simpati politik yang Anda dapat, ya, dengan dengan apa, alibi melawan Israel dan lain sebagainya, tapi membangun proksi-proksi, ya, dengan Hizbullah di Lebanon, kemudian dengan Hamas, ya, di mana itu, Palestina. Itu jangan Anda gunakan untuk siasat, ya, untuk meraih simpati dan akhirnya menyebarkan ideologi Syiah. Itu kita akan tolak mentah-mentah. Ya, sebagaimana Hamas menerima bantuan dari Iran, tapi mereka tolak akidah.
Ya, penyebaran akidah Syiah di Palestina itu zero, ya, nggak boleh sama sekali. Ya, oleh Hamas itu dianggap sebagai kriminal. Jadi Hamas melihat, memandang kalau ada penyebaran akidah Syiah di tengah masyarakat Gaza atau yang lainnya, itu dianggap kriminal. Ya, kita harus membedakan masalah akidah dengan masalah eh, aliansi apa namanya taktis menerima bantuan dari Iran, ya, untuk melemahkan Israel. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama tidak mempengaruhi akidah kita. Ya, itu. Nah, kalau kita punya garis jelas begitu, enak, ya. Kita tidak terlalu berlebihan membela Iran, tidak terlalu berlebihan juga mencela-cela dia. Ya, kalau ada yang baik, ya kita apresiasi, kita terima. Tapi kalau dia lakukan itu semata-mata untuk menipu-nipu kita, ya kita jangan tertipu. Kita harus tetap waspada dan fokus pada perjuangan. Ini adalah kalimatillah, fokus pada perjuangan pembebasan Palestina. Jangan perhatian kita ya jadi terdistraksi dengan isu Sunni dan Syiah. Ya, yang jelas kita umat Ahlus Sunnah ini harus perkuat literasi. Ya, kuat literasi uh, dan sejarah. Ya, terutama kita ini Ahlus Sunnah ini, terutama awamnya itu lemah dalam sejarah, ya, kitab tarikh. Ya, karena itu sering dimanfaatkan oleh Syiah untuk propaganda ajarannya melalui pendekatan historis. Ya, pendekatan apa? Oh, katanya penghormatan kalian terhadap Ahlul Bait itu jauh amat dengan kita. Kalian nggak menghormati keluarga Nabi. Ya, kami dong lihat nih kuburan imam-imam cucu keturunan Nabi semua kami bagusin. Ya, kami bikin mewah. Itu kan kuburan-kuburan Ahlul Bait, ya. Di Iran, di Irak itu, dibangun megah, mewah, udah kayak istana. Ya. Ini bentuk penghormatan yang benar itu begini. Akhirnya kan, ya, ya menurut ajaran mereka ya begitu. Tapi kita berarti itu pun kultus, nggak boleh begitu. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena imam dalam kedudukan ajaran Syiah itu adalah wasilah, wasilah sampai kepada Allah. Ya, ya, itu tanpa kepemimpinan Ahlul Bait, maka wasilah kita dengan Allah itu terputus. Maka kita nggak bisa menjadi berislam dengan baik, berislam secara kafah, kalau kita tidak, ya, berwala, loyal kepada kepemimpinan Ahlul Bait. Nah, itu kan bahaya seperti itu, pemahaman begitu. Jadi persoalan teologis, keimanan, persoalan akidah, nanti itu merembet dari asalnya politik, kemudian masuk ke semua unsur bidang akidah. Karena satu masalah imamah. Nanti kapan-kapan kalau mau dalami ini, saya bisa paparkan presentasi yang lebih lengkap. Ya, dari sejarah soal Sakifah sampai itu membentuk teologi Syiah. Sehingga apa? Mereka punya keyakinan Al-Bada, punya keyakinan Tahriful Quran, dan seterusnya. Pemalsuan Al-Quran yang dituduhkan kepada Ahlu Sunnah, para sahabat, ya. Rukun iman, rukun Islam yang berbeda, rumusannya. Nah, itu banyak rincian-rincian. Tapi yang penting, mari kita perkuat literasi, jangan malas membaca, ya. Eh, dan kita tidak boleh takut, ya, jangan minder di hadapan apa Iran, ya, walaupun mereka punya kekuatan, kita bisa apa namanya selama umat Islam ini yang mayoritas Sunni, ya, itu mau saling bekerja sama, saling mendukung, ya, kurangilah, bahkan putuslah ketergantungan pemimpin-pemimpin Sunni ini dari Amerika. Dan sekarang kan sudah terbukti, ya, Amerika itu ternyata hanya fokus melindungi Israel. Ya, maka kebanyakan pemimpin negara-negara sekarang sudah sadar pentingnya persatuan Islam, persatuan umat Islam, menjalin aliansi
fakta pertahanan ya dengan Turki, dengan Pakistan ya, dengan Mesir, Arab Saudi ya, supaya kita punya keputusan mandiri ya, tidak bergantung kepada Amerika dan supaya tidak jadi sasaran serangan Iran. Ya, Iran kan punya alasan. Oh, pangkalan militer Amerika ada di negara kalian. Ya, kalau kalian kena serang kami ya wajar katanya. Ya kan? Ya, makanya kalian harusnya nggak boleh ada pangkalan Amerika di situ lah. Ya, itu bisa nanti kita masuk dalam perdebatan soal politik ya. Nah, makanya itu kita harus kurangi ketergantungan pertahanan dengan Amerika. Karena Amerika ini nggak bisa dipercaya, ya dia otaknya dikendalikan Yahudi, uangnya dikendalikan Yahudi. Tapi kita yakin ya, Amerika ini sedang mengalami pergeseran besar. Amerika sedang mengalami fall, ya, sebagaimana kejatuhan. Itu kan ada film James Bond ya, atau apa tuh? Kejatuhan Yunani, kejatuhan macam-macam ya. Itu kan selalu ada sejarahnya. Nah, termasuk Amerika ini sudah habis masanya. Dan dia kan pasti akan digantikan oleh yang lain, seperti Rusia, Cina, atau India, atau Indonesia. Ya, kita berharap. Makanya Indonesia masuk BRICS. Ya, Indonesia ikut ke dalam kelompok BRICS yang ingin lepas dari hegemoni Amerika. Nah, dengan Cina, dengan Malaysia, dengan negara-negara Arab Saudi, dengan apa? Korea, kita udah sistem pembayaran kita udah pakai kris dengan mata uang masing-masing, nggak perlu pakai perantara dolar lagi. Nah, kemarin India sama, kita bayar kris juga. Ya, walaupun ada catatan India ini soal Islamofobia, tapi India ini harus kita rangkul jadi partnernya kita umat Islam, dunia Islam. Jangan nanti dia dimanfaatkan oleh Israel ya untuk memusuhi negara-negara Islam. Itu. Ya, jadi kita harus cantik. Indonesia ini sudah tepat ya, bersahabat baik dengan Pakistan yang berseteru dengan India. Nah, kita juga bersahabat baik dengan India. Ya, bukan berarti kita merestui kebijakan Modi secara domestik ya soal Islamofobia, tapi ini kan strategi ya Presiden Prabowo ya eh, yang cerdik merangkul Narendra Modi ini untuk apa namanya kebangkitan Global South, kebangkitan negara-negara BRICS, karena itu ditopang oleh negara-negara besar dan penduduk terbesar di dunia ya. Cina 1,8 miliar, India 1,2 miliar, Indonesia 300 juta, Rusia ya 300 juta juga kan luar biasa. Belum lagi negara-negara Afrika yang besar eh, seperti apa itu Mesir masuk situ ya, Afrika Selatan dan sebagainya. Jadi untuk menggeser dominasi Amerika ini penting. Jadi kita harus berkolaborasi dengan kekuatan manapun untuk menggeser dominasi Amerika. Ini penting. Untuk apa? Perjuangan pembebasan Palestina. Tujuan kita kan itu. Di akhir zaman. Dan insya Allah nggak lama. Insya Allah nggak lama. Karena publik internal Amerika juga sudah, anak mudanya, generasi muda udah nggak percaya lagi dengan narasi Israel. Narasi Zionis sudah selesai. Ya, nanti kita bahas itu dalam pertemuan ketiga ini. Itu sudah selesai. Anak muda Amerika sekarang nggak percaya dengan narasi Zionis. Dulu orang tua mereka, dua generasi ke atas itu, iya termakan propaganda Israel. Ya, soal mereka itu dizalimi, playing victim, ya, bangsa tanpa negara, ya, dan negara Palestina tanpa bangsa, tidak bertuan. Nah, makanya mereka harus bikin negara Israel di tanah Palestina itu, mewujudkan janji Tuhan, ya, memberikan tanah Palestina itu kepada mereka. The chosen people, kemudian Al-Ardul Mau'udah, ya, the Promised Land. Ya. Nah ini semua dibahas di buku Abu Ubaidah ini. Dalam sekali. Saya sudah baca. Ya, buku ini semua mendalam. Baik. Bagaimana versi Kristen memandang tanah suci Palestina, Baitul Maqdis, Yahudi juga bagaimana.
Ini ada semua lengkap. Jadi ini studi komparatif tiga agama. Jadi kalau mau tahu ilmu perbandingan agama, ini Abu Ubaidah ini pakar, terutama dalam hal tanah suci Palestina, Baitul Maqdis. Ini tiga agama dia pelajari. Dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Talmud semua, Al-Quran, tafsir-tafsir ulama. Oh, luar biasa. Maka itu saya kira para aktivis, ya, para pemerhati dakwah ini harus punya literasi yang ditulis oleh Abu Ubaidah ini supaya kita menguasai. Jadi perang kita ini perang narasi sebenarnya. Sebelum perang militer dan politik, perang kita itu narasi. Siapa yang menguasai narasi dan ditopang dengan kekuatan politik dan militer, nah dia yang akan memenangkan pertarungan. Nah, kemarin satu abad ini, ya, satu abad kemarin, ya, insya Allah kita masuk abad baru nih, kebangkitan kesadaran umat ya. Abad yang lalu kita itu kalah dalam politik dan militer. Kenapa? Karena kita nggak punya narasi. Narasi kita direbut oleh Yahudi dan umat Islam tidak berhasil membaca dan menemukan apa akidah Islam tentang Baitul Maqdis. Ya, jadi habis kita narasi kita dikuliti sama Yahudi. Nah ini harus bangkit dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan Sirah Nabawiyah. Bagaimana apa namanya ya, kedudukan Baitul Maqdis ini dalam akidah Islam. Pertemuan kemarin saya sudah jelaskan terakhir itu ya tentang apa namanya uh, mada khasir al-alam bisukuti Baitul Maqdis. Apa kerugian dunia ini terhadap jatuhnya Baitul Maqdis atau lepasnya Baitul Maqdis dari tangan kaum muslim. Itu, itu buku menarik, tipis tapi bagus kan. Itu yang kemarin saya sampaikan sebagian isinya. Dr. Abdullah Ma'ruf. Ya, tapi kalau yang berminat apa PDF-nya nanti saya kirim ke grup di grup apa namanya kajian ya Baitul Maqdis apa Al-Fahmu apa ya itulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya, di majelis ilmu ini mudah-mudahan kita tetap istiqomah terus menyebarkan kebaikan terus menebarkan semangat optimis ya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'la wa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu sedih ya sebab kalian itu adalah apa namanya kalian itu adalah orang-orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa malam hari ini cukup padat, detail materi kita terkait dengan Asyura dan juga kaitannya dengan keruntuhan tirani. Berapa poin catatan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama kebesaran Allah melalui kisah Fir'aun tadi Ustaz membahas itu. Kemudian yang kedua bagaimana keistimewaan bulan Muharram. Juga ada patologi mental Bani Israel yang tadinya terjajah dan kemudian menjadi mental penjajah. Kemudian poin berikutnya ada bagaimana bahaya distorsi sektarian pada hari Asyura ya, ada kesalahpahaman sejarah dan kemudian pendirian Ahlus Sunnah yang luar biasa, keistiqomahan di atas jalan Islam asli bebas dari distorsi kesekterian. Kemudian terakhir Ustadz menyerukan kita untuk kepada umat Islam ya, berharap perdamaian dari Zionis Israel adalah mustahil dan kisah Nabi Musa alaihissalam adalah konsep dan teori politik Islam yang luar biasa untuk melawan kediktatoran hari ini yang terjadi di Palestina. Itu beberapa catatan. Kita lihat di kolom chat ada beberapa komentar dari cukup banyak komentarnya dari Ustaz Masdar Helmi. Nah, mungkin Ustaz bisa baca. Ini ada pertanyaan, apa nama kitab yang diterbitkan di Kuwait tentang pembunuhan Husain tadi Ustaz? Siapa nama panglima yang bergerak sendiri yang membunuh Husain tadi Ustaz?
ada tiga pembagian Syiah, bulat, Rafidah dan moderat Zaidiyah. Nah, kalau yang di Indonesia ini kira-kira mereka Syiah sekte mana, Ustaz? Itu bentar, Kemudian jangan banyak-banyak dong. Ini master ini pura-pura ada perahu. pada saat Eh, kitabnya Usman Al-Khamis itu namanya judulnya kalau nggak salah Hukbah Minat Tarikh. Hukbah Minat Tarikh itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu cukup, tapi nggak terlalu tebal lah, ya sekitar 300-an halaman itu. Hukbah Minat Tarikh itu sudah diterjemahkan, soalnya sudah dicetak di penerbit apa saya lupa itu. Eh, bukunya ada di saya karena saya belum tata lagi ya. Perpustakaannya saya itu tersebar-sebar, jadi ada di bawah, ada di ruang sebelah, ada di macam-macam. Dan nanti pengen kalau gedung Alfamore udah jadi, nanti kita mau satukan di lantai 2 tuh Mas Muhaimin, semua koleksi buku saya. Nah, itu lengkap ya. Kemudian apa namanya? Tadi pertanyaan berikutnya apa? Beri nama kitab, terus apa lagi? siapa nama panglima? Panglima. Panglimanya itu Abdullah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad, Gubernur Basrah. Nah, kalau eksekutor yang membunuh Sayyidina Hussein itu Shammar bin apa itu? Bil Jausan apa? Ya, kalau nggak salah namanya. Kemudian apa? Pembagian Syiah ya. Nah, yang di Indonesia ini jelas Syiah Imamiyah. Imamiyah itu Rafidhah. Jadi Rafidhah itu ada dua sekte, yaitu sekte yang paling besar adalah Imamiyah, yang kedua adalah Ismailiyah. Imamiyah ini yang percaya, meyakini kepemimpinan umat Islam itu wajib di tangan 12 imam, makanya Imamiyah Isna Asyariyah. Dari Ali, kemudian Hasan, Husain, dan anak cucu keturunannya Husain. Nah ini yang unik ya. Kalau anak keturunannya Hasan nggak dianggap gitu sama dia. Sampai imam ke-12 itu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nah, Muhammad bin Hasan Al-Askari ini diklaim sebagai Imam Mahdi, padahal Imam Hasan Al-Askari itu nggak punya anak. Ya, kalau di Dukcapilnya itu nggak ada nama anaknya di kakaknya. Nggak punya anak, tapi diklaim oleh mereka karena nggak punya anak loh. Ini kok imam ke-11 nggak punya anak, ini nggak boleh ini, mestinya kan ada 12 gitu. Karena mereka meyakini apa ada 12 khalifah ya. Pada 12 khalifah itu dalam hadis sahih di kalangan ahlu sunnah itu terjadi nanti di akhir zaman. Setelah kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah, itu nanti akan ada 12 khalifah. Yang terakhir adalah Imam Mahdi. Nah, di Imam Mahdi ahlu sunnah belum ada, belum lahir. Tapi kalau Syiah udah lahir, ya, tapi kakaknya palsu itu. Ya, karena Imam Hasan Askari nggak punya anak, tapi diklaim oleh mereka punya anak dan katanya ketika anaknya disembunyikan masih kecil, umur 4 tahun atau 3 tahun itu masih balita, terus masih dimasukin ke gua Samara. Gua Samara itu kemudian itulah Al-Quran itu hilang dibawa oleh Imam Mahdi, baru kembali nanti Quran yang asli Mushaf Fatimah itu 17.000 ayatnya itu nanti di akhir zaman setelah Imam Mahdi turun. Ya. Banyaklah keanehan-keanehan ya, sekte ini ya. Nah, termasuk itu yang 12 imam. Nah, kalau Ismailiyah itu hanya mengakui 7 imam. 7 imam ya. Makanya disebut juga sebagai sekte Sabaiyah. Nah, dia jalurnya nanti terpisah dari Imamiyah Isna Asyariyah itu pada jalur siapa itu Musa Al-Kazim ya. Setelah Musa Al-Kazim itu mereka beda lagi imamnya. Nah, sekte apa Ismailiyah ini sekarang banyak di Afghanistan, seperti di sebagian di Mesir ya Ismailiyah. Dulu pernah berkuasa di Mesir. Ismailiyah itu yaitu kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah itu berkuasa di Mesir 150 tahun. Ya. Tapi penduduknya mayoritas ahlu sunnah.
Nggak ada yang mau jadi Syiah. Itu Mesir itu hebat. Ya. Jadi mereka cinta Ahlul Bait, tapi mereka nggak jadi Syiah. Walaupun penguasanya Fatimiyah itu memaksakan ajaran Syiah, tapi dia nggak berani dia mengotak-atik. Karena apa? Mesir itu kan dibebaskan oleh Amr bin As, panglima sahabat Nabi yang membebaskan negeri Mesir dari kekuasaan Romawi. Ya, ya karena itulah mereka loyalitasnya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, yang di Indonesia ini, kalau Zaidiyah itu ada di Yaman ya sebagian. Kalau Gulat ini berpencar-pencar lah, termasuk yang Gulat itu eh, Sekte Nusairiyah yang ada di Suriah. Zaidiyah itu dia. Nah, yang Rafidhah ini Imamiyah. Nah, ini yang mayoritas. Nah, termasuk di Indonesia, aliran Syiah yang dominan di Indonesia itu diwakili oleh Ormas Abi dan Hijabi itu, mereka jelas mencantumkan ADRT-nya sebagai aliran Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Ya, kiblatnya di Iran. Ya, kiblatnya itu marja paling utama, paling besar adalah di Iran. Ya, selain ada marja di Irak, ada juga yang pengikut Irak. Ali As-Sistani, ya, itu marjanya Irak. Kalau Iran itu Ayatullah Ali Khamenei itu yang kemarin dibunuh Israel. Ya, begitu. Ya, di Indonesia jelas sektornya ya, imamnya Isna Asyari. Ya, ada lagi buku Mada Khosirul Alam. Tadi ada yang Itu apa namanya? Kalau nggak salah di bahasa Indonesia udah terbit apa belum ya? Saya belum tahu itu. Eh, saya belum tahu ya. Coba nanti dicek. Kalau belum ya itu tugas ente itu nerjemahin. Nanti saya kasih PDF-nya. Ya. Nggak panjang kok, nggak banyak itu. Mungkin di bawah 100 halaman itu. Jadi dikerjakan sama master nanti cuma seminggu lah. Ya, sambil merem itu. Nah, tapi pembahasannya bagus itu, keren. Kecil tapi menggigit ya. Cukup ya? tadi tadi ada Mardia ya, Mardia. Barangkali tadi ada sign mau ada yang disampaikan pertanyaan atau apa? Silakan. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim. Haji dari pemurnian misi kenabian ke revolusi kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.